kita hari ini berkumpul di event webinar kali ini akan membahas tentang sosial media ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi Mbak, silahkan dimulai nih berbagi insight-nya ya. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tips untuk membuat konten publikasi di Instagram. Itu sebenarnya udah spesifik banget ya kontennya, cuman aku menyiapkan materinya social media content strategy yang pada dasarnya nggak hanya bisa teman-teman aplikasikan di Instagram aja. Jadi kan sekarang banyak banget tuh pilihan sosial media. Dulu mungkin hanya Twitter saja atau Facebook saja, lalu bertambah Instagram. Sekarang semuanya ada, ditambah TikTok, YouTube juga. Jadi pada dasarnya yang aku sharing hari ini, insya Allah bisa diaplikasikan ke semua sosial media yang ingin teman-teman aktifkan untuk usahanya ataupun untuk pribadi juga bisa. Halo, salam kenal dulu ya. Aku Talitha Zahra. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal ya. Iyalah, aku juga siapa gitu ya. Talitha Zahra, alhamdulillah sudah 5 tahun lebih aktif untuk berkecimpung di dunia digital, khususnya di sosial media. Saat ini sedang aktif sebagai tim digital di salah satu communication agency di Jakarta. Kebetulan aku kedapetan jatah WFH karena rumahnya juga di Depok, jauh, zona hitam juga pernah, sekarang zona merah. Jadi alhamdulillah bisa mengoptimalkan waktu selama WFH-nya dengan lebih baik lagi, sharing ke teman-teman semuanya, kita belajar bareng-bareng. Dan saya sempat juga jadi salah satu tim dari Bapak Nukman Lutfi, mungkin teman-teman pernah tahu ya, sudah almarhum. Saya sempat jadi tim beliau dan belajar banyak langsung dari beliau. Nah, ilmu yang saya sharing hari ini sebagian besar juga berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Bapak Nukman. Al-Fatihah untuk Bapak Nukman. Nah, ini adalah beberapa sosial media yang saat ini sedang saya handle atau sudah pernah saya handle. Ini ada Permata Hati CSR, ada Antimo ID, ada Antimo Anak. Nah, masing-masing ini memiliki pesan yang ingin disampaikan dan kampanye tersendiri. Ada tujuannya masing-masing juga, atau kalau bahasanya itu objektifnya. Jadi objektif menghandle masing-masing akun itu berbeda-beda. Ada yang tujuannya ingin meningkatkan awareness atau akunnya itu dikenal, brandnya itu dikenal oleh audiens yang lebih luas. Ada yang ingin memberikan reminder, misalnya Antimo. Siapa yang nggak tahu Antimo kan, obat anti mabuk perjalanan. Nah, itu Antimo, kita objektifnya adalah reminder, dan Antimo Anak itu untuk meningkatkan awareness juga ke audiens. Ini juga ada beberapa yang pernah saya handle. Blitter Snack itu adalah usaha pribadi, usaha keluarga saya, Statler, pernah dihandle barengan sama tim di kantor, dan Happy People juga pernah dihandle sama tim di kantor. Setiap akun ini memiliki karakternya masing-masing dengan konsep yang telah disesuaikan dengan kebutuhan brand serta campaign yang berjalan. Ini adalah 2 akun komunitas yang saat ini sedang saya bangun dan kelola. Yang satu fokusnya ke tulis baca bahasa, yang satu beauty picnic fokusnya ke woman empowerment. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa mampir kalau yang ada minatnya ke tulis baca bahasa, bisa follow untuk menulis, yang minatnya ke beauty things atau woman things, teman-teman yang perempuan bisa follow beauty picnic ID. Nah, kita nggak pernah membayangkan bahwa sosial media itu bisa benar-benar mengubah kehidupan kita, mulai dari cara berinteraksi dengan sesama, sampai mencari berita, juga mempromosikan barang serta jasa. Dulu tuh kita anggapnya, sosial media, apalagi waktu zaman kira-kira 10 tahun yang lalu gitu ya, apaan sih kamu main HP melulu, bekerja dong gitu. Sementara sekarang main HP itu kerjanya, update sosial media, bikin konten, terima endorse, itu semua kerjaan. Sebelumnya itu kita nggak pernah membayangkan bahwa kita bisa mendapatkan pekerjaan atau bahkan menghasilkan
uang pendapatan melalui sosial media. Saat ini, hal pertama yang kita lakukan untuk mengetahui suatu hal, memastikan berita yang didapatkan, menjual, ataupun menawarkan barang dan jasa itu melalui media sosial. Nah, misalnya teman-teman, dapat info deh, kayaknya Gunung Merapi itu lagi erupsi gitu. Ah, masa sih? Terus kita cek di Twitter, Gunung Merapi erupsi gitu. Sementara di kanal-kanal berita, di website-website berita tuh kita belum menemukannya. Dan sekarang juga banyak banget hal-hal yang viral itu berdasar dari media sosial, bahkan multi-platform. Hal yang diawalinya di Instagram atau di TikTok, ternyata viral juga di Twitter karena di-capture atau di-upload ulang atau segala macam. Seperti itu. Kenapa kok hal itu bisa terjadi? Karena media sosial memiliki cara uniknya tersendiri, cara yang dapat menarik minat audiens, cara yang dapat kita optimalkan untuk brand dan produk atau untuk brand ataupun produk yang kita miliki. Di media sosial itu nggak ada batasan lokasi, gender, usia, semuanya tuh bisa bergabung, bisa kita temukan di media sosial, bisa kita cari di dunia maya. Semua bisa menjadi apa yang mereka inginkan sesuai dengan yang mereka siapkan dan ingin disampaikan ke yang mereka tuju. Semua jenis materi ataupun konten di sosial media juga bisa dibagikan, mulai dari text based, misalnya Twitter, awalnya tuh dia text based banget ya. Jadi orang-orang yang senang nulis itu biasanya lebih suka Twitter daripada Instagram. Dulu waktu awal Instagram muncul, saya juga Instagram platform foto, apalagi HP dulu kan masih belum sejernih sekarang gitu kalau upload foto. Jadi ya udah seadanya aja. Sebagai orang yang suka text based, saya senang banget Twitter. Nah, sekarang Twitter berkembang udah bisa sama image, lalu bisa upload video juga. Dan semua materi yang bisa kita bikin itu dapat kita upload di sosial media. Percakapan juga bisa kita bikin dua arah. Jadi misalnya kita upload materi, lalu kita tanya lagi ke audiens di caption atau di postingan. Kalau di Instagram kan ada postingan yang swipe-nya gitu ya. Menurut kamu bagaimana? Kita bisa bikin kayak gitu. Atau kita bisa membuat di Instagram story, hai, ada informasi nih tentang ini. Misalnya ada tentang vaksin ya. Menurut kamu gimana pendapatnya tentang vaksin? Nah, dari pendapat teman-teman itu bisa kita bikin jadi konten juga. Nah, itu namanya user generated content. Kita bisa bikin konten yang berasal dari conversation langsung dengan audiens. Jadi nggak melulu kita mikir apa ya kontennya hari ini, kita bakal nge-share apa ya, kita bakal ngebahas apa. Ya udah kita lempar aja ke audiens kita dan itu bisa kita optimalkan jadi konten. Hal ini pada saat ini hal seperti itu dapat kita lakukan. Kalau sebelumnya mungkin ya udah posting aja jualan, ini link jualannya, kalau ada yang mau beli ya syukur, kalau nggak ada ya udah emang kayak gitu. Karena sebelumnya sosial media tidak dianggap sebagai sarana untuk berjualan. Namun saat ini kita dalam keadaan pandemik, jadi gimana cara kita untuk bisa beradaptasi dalam keadaan ini? Berikut saya sertakan kebiasaan yang dilakukan oleh audiens mulai dari Gen Z, milenial, Gen X, hingga baby boomers selama masa di rumah aja. Ataupun selama masa new normal ini pun masih lebih banyak audiens yang memilih untuk tetap di rumah dan lebih meluangkan waktu di dunia digital. Ya, seperti lebih banyak yang memilih untuk WFH, teman-teman yang masih sekolah pun juga melakukan aktivitasnya via rumah dengan school online, school from home. Seperti yang bisa kita lihat, aktivitas online semakin meningkat dengan banyak variasinya. Hal ini bisa jadi insight kita untuk menentukan konten yang akan dipost di media sosial sesuai yang disukai dan digemari oleh audiens kita. Nah, cara untuk tetap bertahan dan selalu bisa beradaptasi, adaptable gitu ya di berbagai keadaan termasuk di kondisi pandemi ini adalah stay focused on your vision.
Selalu berpegang teguh ke visi kamu, ke why kamu, why. Kenapa kamu memulai bisnis ini? Kenapa kamu membuka online shop ini? Kenapa kamu memutuskan untuk mengaktifkan akun media sosial ini? Selalu ingat why yang kamu miliki, karena dalam keadaan ini, dalam keadaan pandemi ini justru banyak orang yang melakukan pembelian secara online. Ya, secara pribadi kita juga ya, kita jadi sering aktif untuk belanjanya lewat online aja atau ngecekin marketplace buat membeli kebutuhan sehari-hari. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk mengoptimalkan dan memfokuskan penjualan kita di online, khususnya di sosial media. Itu sesuai dengan pembahasan kita hari ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pada awalnya akun media sosial itu bukan merupakan jadi punya akun media sosial itu ya udah cukup gitu. Cuman untuk menambahkan kehadiran di dunia digital, meningkatkan trust dari target audience ataupun customer kita. Nah, biasanya kan kalau yang zaman dulu orang tuh ngeceknya, ini websitenya apa sih? Kita bisa dapat info dari web mana? Langsung bukanya tuh Google, mesin pencari gitu ya, masukin barangnya atau masukin nama brandnya. Nah, kalau kelihatan blognya atau websitenya ada nama kontaknya, nomor kontaknya yang jelas, itu dianggapnya oh ini terpercaya nih, trusted lah, meningkat tuh rasa kepercayaan customer terhadap produk atau jasa ataupun brand kita. Nah, tapi sekarang diceknya tuh di Instagram, ini apa sih dia? Apalagi kalau restoran atau brand jasa gitu, ya pokoknya semuanya lah kita cek di IG, dia tuh apa sih, terus pasti dilihat terus kalau dia nggak punya sosmed, dia kalau dianggap kalau dia tidak menumpukan akun media sosial kita, pasti di kita dianggapnya tuh yang jadul banget, basi gitu kan. Nah, makanya keadaan ini berubah seiring dengan perkembangan media sosial yang sangat pesat. Sudah sewajarnya kita juga berubah dan menyesuaikan diri. Akun-akun media sosial yang dimiliki nggak hanya diklaim punya aja. Jadi, supaya nama ini nggak diambil orang, kita ambil dulu deh. Misalnya, aku bikin Niaga Hoster ID di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, semuanya gitu ya diambil. Jangan hanya diklaim nama aja, tapi juga harus dijaga dan dirawat. Nah, dari banyaknya media sosial itu, kita juga harus menentukan kita mau fokus di mana. Nah, sesuai dengan tema hari ini, fokusnya berarti kita pilihnya di Instagram gitu ya misalnya. Nah, setelah menentukan media sosial mana yang mau jadi fokus, ketahui juga apa tujuan yang mau kamu capai dengan menjaga dan merawat akun media sosial itu. Misalnya, bulan pertama ini mau fokus untuk nambahin followers. Gimana caranya untuk nambahin followers? Nah, itu kamu cari tahu. Atau aku mau fokus nambahin awareness dulu deh, atau nambahin interaksi, engagement. Aku mau jadi viral, gimana caranya supaya aku jadi viral? Aku mau jadi trending topic, semua orang harus ngebahas bisnis aku, semua orang harus ngebahas produk yang aku punya. Itu. Ketahui dulu apa yang mau kamu capai. Tapi selalu ingat juga tentang 3 hal ini. Waktu, energi, dan dana atau budget. Jadi misalnya masih single fighter nih, masih seorang diri. Oh, selama aku WFH mau mengoptimalkan waktu di rumah aja. Caranya gimana ya? Oh iya, aku buka online shop fashion deh, aku jadi reseller gitu misalnya. Atau kalau ada dana lebih, aku mau jadi distributor aja. Jadi semuanya aku yang kelola, mulai dari bikin konten, bikin akun media sosial, bikin konten, promosi, packing, jawabin orang nanya, segala macam gitu ya. Nah, ketahui limit kamu. Jadi, kalau memang waktunya berlebih, kamu bersedia untuk mengelola semuanya, ya udah, nggak apa-apa. Tapi balik lagi, energi kamu tuh cukup nggak? Misalnya tadi kan WFH, kebagi dua tuh pikirannya antara kantor sama online shop-nya. Nah, aku nggak bisa nih kayak gini, pasti kebagi dua nih pikiran aku. Ya udah,
diskusiin deh sama adik atau sama saudara supaya kita bisa membagi pikiran kita. Kalau kita waktunya ngantor, mungkin online shop-nya di-handle sama saudara atau adik kita. Kalau kita udah selesai ngantor, bisa kita handle lagi, kurang lebih seperti itu contohnya. Atau kalau kita punya kelebihan dana, aku waktu sih ada, energiku yang nggak ada nih, tapi aku ada dana lebih, ya udah aku hire orang aja. Jadi hire admin misalnya, atau hire tukang packing, atau hire pengelola akun media sosial. Gitu. Jadi jangan semuanya diembat. Ketahui batas diri kamu supaya bisa benar-benar mengoptimalkan media sosial itu untuk promosi dan penjualan produk kamu. Nah, ini aku sampaikan 3 kunci supaya bisa sukses di media sosial. Yang pertama adalah ketahui target audiens kamu dan kompetitor. Jadi jangan ketinggalan target audiens kamu juga kompetitor kamu siapa. Banyak cara untuk mengetahui target audiens. Jadi ada yang caranya tuh pakai mengetahui demografinya itu apa, terus geografinya itu. Misalnya ini aku mau fokus ke negara Indonesia atau aku maunya ke orang-orang Singapura gitu. Atau aku mau fokusnya ke orang Jakarta aja deh, ke orang Depok aja, ke orang di Pulau Jawa aja. Ada yang psikografi, jadi dari personality-nya. Aku mau menyasar teman-teman yang stres saat WFH gitu, misalnya spesifik banget. Atau behavioral, itu kebiasaan. Cuman cara gampangnya adalah 5W1H ini. Who, what, when, where, how. Who, siapa dia. What, apa yang mereka sukai. Jadi kalau dari brand kamu atau produk kamu itu apa yang bisa dia sukai. Misalnya kalau mie ayam, apa yang bisa dia sukai? Oh, mie ayam yamin. Jadi harus ada varian mie ayam yamin. Misalnya. When, kapan mereka aktif di sosial media. Oh, jenis-jenis audiens aku nih tadi misalnya orang yang stres pas WFH, berarti aku bisa menyapa mereka kalau mereka udah kelar WFH atau di sela-sela waktu istirahat WFH-nya, misalnya saat makan siang atau saat sore menjelang selesai jam kerjanya. Seperti itu. Jadi menyapanya posting di feeds atau di story-nya, bikin konten yang meningkatkan interaksinya itu di postnya di waktu-waktu tersebut. Where, di mana mereka tinggalnya, di perkotaan atau yang bukan perkotaan, di daerah mana, tadi misalnya di Depok, di Jawa Barat, atau di Jakarta aja. Jakarta juga bisa lebih spesifik lagi, Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat aja. Atau aku mau fokus di seluruh Pulau Jawa, atau di seluruh Indonesia, aku mau semua orang Indonesia bisa tahu produk yang aku punya. Terus how, gimana cara mereka membeli produk kamu? Apakah dari online? Kalau dari online berarti apakah memang fokusnya hanya pembelian via online gitu ya. Nah, berarti selain di sosial media bisa juga mengoptimalkan e-commerce dan marketplace. Atau kalau kamu target audiensnya dalam jangka yang cukup dekat, bisa menggunakan Grab atau Gojek gitu. Kalau yang kuliner bisa gabung ke GrabFood atau GoFood. Nah, kalau yang misalnya seluruh Indonesia, berarti kan kamu juga harus mencari tahu ekspedisi apa aja nih yang bisa aku pakai dan bisa mengurangi ongkir. Nah, kadang-kadang kan kalau beli tuh ongkirnya berapa? Ya ongkirnya mahal banget, nggak jadi deh gitu kan. Nah, kurangi dengan mengetahui target audiens kita tuh bisa jadi mengurangi resiko-resiko gagal beli seperti itu. Jadi kan tadinya udah ada harapan tuh, oke ini customer gue nih udah dapat. Karena masalah ongkir doang akhirnya dia nggak jadi beli deh. Sayang banget karena kita nggak kenal, nggak tahu siapa audiens kita gitu. Jangan disalahin merekanya juga, dasar miskin gitu kan kita ngatain. Nah itu pada dasarnya kita aja yang mungkin belum terlalu mengenal atau mengetahui target audiens kita. Jadinya
kita belum nemuin deh ekspedisi yang cocok buat mereka. Pada akhirnya dengan mengenali target audience itu kita bisa bikin konten ataupun marketing campaign yang lebih tepat sehingga bisa meningkatkan profit kita juga gitu. Nah, selain mengenali target audience, kita juga bisa mampir ngecek-ngecek ke kompetitor kita. Kompetitor ada 2 jenis, direct dan indirect. Ini misalnya McDonald's itu kompetitornya head to head sama BK gitu ya. Nah, itu direct kompetitor. Yang indirect itu misalnya sama Pizza Hut. Jadi sesama fast food, McDonald dan Pizza Hut indirect kompetitor. Yang direct kompetitornya itu adalah BK. Cari juga kompetitor dari usaha kita, bisnis kita, brand kita, produk kita. Cari semuanya apa yang mereka post. Kalau bagus bisa kita tiru lalu modifikasi. Itu sebutannya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kalau memang menurut kita, cukup banget deh, aku bisa bikin yang lebih bagus dari ini. Nah, itu kita bisa produksi juga gitu. Dengan mampir ke akun-akun kompetitor itu juga bisa memicu semangat kita nih, mereka juga bisa bikin yang kayak gini. Aku juga pasti bisa lebih bagus bikinnya daripada mereka gitu. Yang kedua adalah tadi yang pertama mengenali target audience dan komunitas kita. Yang kedua bikin conversation yang bagus dan menarik. Nah, ini kita udah mulai nih masuk ke pembahasan produksi kontennya ya. Jadi anggap sosial media konten itu sebagai cara kamu untuk membangun percakapan, untuk membuat percakapan sama target audience kita. Nah, anggap target audience kita itu kita kenal banget. Jadi anggap dia teman kita, anggap kita sahabat kita, atau kalau perlu anggap dia gebetan kita. Jadi kita tuh kepengen memenuhi keinginan mereka, mau tahu apa sih kebutuhan mereka yang bisa kita penuhi dengan produk, dengan brand, dengan jasa yang kita miliki. Nah, untuk membuat percakapan yang menarik ada 3 langkah lagi. Jadi 3 langkah dalam 3 langkah. Pertama, temukan pesan yang ingin kamu sampaikan. Jadi di akun media sosialnya, di konten yang kamu buat itu, apa pesan yang mau kamu sampaikan. Terus siapin campaign. Jadi campaign itu anggapannya seperti pembatas gitu ya. Kan kita kadang-kadang suka idenya tuh yang liar banget, aku mau bikin ini, aku mau bikin itu, aku mau bikin segala macam. Sementara kita nggak sadar bahwa itu pada dasarnya yang nggak dibutuhin sama audiens kita, yang nggak sesuai sama message yang mau kita sampaikan. Nah, campaign itu bisa jadi pembatas dan bisa jadi KPI kita juga. Jadi apa sih target yang mau kita capai, tujuannya apa yang mau kita capai, itu bisa kita siapkan, kita rencanakan dengan membuat campaign. Yang kedua, bikin konten yang powerful. Nanti juga saya sampaikan gimana kebiasaan saya dalam proses pembuatan konten. Teman-teman juga mungkin bisa nanti bisa mencontohnya. Dan yang ketiga adalah stick to editorial plan. Editorial plan itu apa? Nanti bakal kita bahas juga. Nah, find your message and prepare the campaign. Message yang mau disampaikan harus terwakili pada setiap konten yang dibuat. Dan adanya masa campaign akan membantu kita untuk bisa menentukan KPI, Key Performance Indicator, atau tujuan yang ingin dicapai. Sehingga kita bisa fokus untuk membuat rencana ke depannya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini adalah salah satu contoh dari akun Glitter Snack, akun usaha kuliner keluarga saya. Jadi message-nya adalah waktu diskusi sama adik saya gimana nih, ini kita prepare untuk campaign-nya itu sekitar untuk jangka waktu 3 bulan. Jadi campaign itu juga bisa ngebantu kita untuk nyiapin konten selama periode tertentu. Misalnya
setahun juga bisa tuh, setahun kita prepare campaign-nya. Jadi untuk bulan Januari 2021 ini kita udah tahu apa aja yang bakal kita post, apa aja yang bakal kita lakuin selama setahun ke depan karena ada campaign itu. Bisa juga dalam jangka waktu 6 bulan atau dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, untuk campaign Lagi Dong Beli Snack-nya ini kami siapkan udah untuk jangka waktu 3 bulan. Message yang mau disampaikan adalah gimana sih caranya biar target audiens kita itu tertarik dan akhirnya mencoba Blitter Snack. Nah, kan mereka Blitter Snack ini adalah brand baru gitu ya, produk baru juga. Belum banyak yang tahu, belum punya nama lah. Makanya nama Blitter Snack itu kita selipkan di campaign-nya. Jadi campaign-nya itu biasanya juga adalah hashtag-nya. Tapi nama brand atau nama produk nggak harus ada di hashtag atau jadi nama campaign-nya juga. Misalnya tadi brand Antimo itu ya, Antimo kan orang juga udah kenal banyak orang yang udah kenal dan audiens juga udah pada tahu apa itu Antimo, sehingga sifatnya adalah reminder saja. Yang kita pakai adalah bebaskan khawatirmu. Jadi bebaskan khawatirmu dari rasa mabuk, dari rasa nggak nyaman sama perjalanan. Nah, kalau memang kita ngerasa, kita sudah memasuki fase target audience itu telah mengetahui brand kita, sudah kenal sama produk kita. Nah, bisa kita hilangkan tuh nama produk atau nama brand kita. Oke, sambil azan isya ya. Nggak apa-apa, masih kedengeran kan suaraku ya? Dan ya oke. Kedengeran kan suaraku? Iya, aman Mbak, silakan. Ini kebetulan emang rumah aku deket banget sama masjid yang gede, jadi suaranya jelas banget nih azannya. Ya, semoga ini dibantu sama Allah juga supaya kita semakin sukses penjualannya di media sosial ya. Amin. Amin. Oke. Nah, ini message sama campaign tuh harus kita siapin banget dan kita jadiin acuan. Ibaratnya ini adalah panduan kita untuk membuat konten dan mempersiapkan activity ke depannya gitu. Lalu yang kedua, gimana caranya untuk membuat konten yang powerful? Teman-teman mungkin banyak yang sering ikutan workshop ataupun webinar seperti ini. Banyak tips-tips yang diberikan dan mungkin kerasanya kok orang ini bilang seperti itu, orang ini bilang seperti itu. Nah, ini saya sih pada dasarnya mencoba merangkum aja, tapi ini adalah murni yang memang biasa saya lakukan untuk mempersiapkan konten, baik untuk saya pribadi ataupun untuk brand. Jadi yang pertama itu adalah jadi gini, saya tuh sering suggest-nya adalah saat kamu lagi brainstorm, saat lagi mikir, ambil kertas sama pulpen. Ini emang cara jadul banget sih, cuman ini works banget di saya. Yang pertama, tulis di kertas itu pakai pulpen kamu apa yang kamu pikirkan tentang produknya. Jadi misalnya produknya itu adalah ya tadi mie ayam gitu, mie ayam. Oh, aku suka banget mie ayam. Kalau kuahnya banyak tuh seger banget. Aku suka banget pakai pangsit. Nah, tuh tulis tuh mie ayam, kuah banyak, seger pakai pangsit gitu misalnya. Terus mie-nya tuh harus kelihatan menarik tuh, bikin ngiler gitu. Kalau foto mie yang bikin ngiler tuh aku semakin tertarik. Ayamnya harus suwir yang gimana gitu. Nah, tulis deh tuh. Lalu apa yang kamu pikirkan tentang brand? Jadi misalnya brandnya tuh ada, kamu merasa kalau aku melihat brand ini itu ada personanya apa. Nah, itu juga kamu tulis juga. Nih misalnya apa ya itu tadi, mie ayam cap jago. Oh, ini berarti harus ada gambar ayam jagonya nih. Terus kayaknya kalau pakai mangkok yang cap jago yang jadul itu lucu deh kalau fotonya kayak gitu. Terus konsep fotonya juga gimana nih, kayak gitu deh.
Nah, terus selanjutnya adalah apa yang kompetitors lakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan mampir ke akun kompetitors, melihat postingan mereka, konten yang mereka bikin, itu kita jadi semakin terpacu. Dia kepikiran juga ya bikin konten kayak gini. Oh, dia kepikiran juga ya bikin activity kayak gini. Kayaknya aku juga bisa deh ngelakuin. Oh, hadiahnya 500.000 nih, aku bisa kok ngasih hadiah 1 juta gitu, misalnya mereka ada activity kayak gitu ya. Nah, itu di list semua, di list, catatannya nggak usah rapi-rapi juga nggak apa-apa, kan kita juga dalam fase brainstorm gitu. Lalu ini udah mulai masuk ke teknis nih, lihat dan cek apa sih yang lagi tren. Kalau emang mau tahu banget ada datanya gitu ya, apa sih yang lagi tren saat ini, teman-teman bisa mampir ke Google Trends atau Google Alerts. Nah, di situ teman-teman bisa langsung tahu tuh apa yang lagi benar-benar tren, apa yang lagi dibicarain sama orang saat ini. Cuman kalau yang teman-teman cuman mampir ke pengen aduh ribet banget deh ngelihat data-data kayak gitu, aku cuman mau tahu kok yang lagi diomongin orang tuh apa, yang lagi tren di target audience aku apa, ya teman-teman scroll aja di akun-akun tadi, akun-akun kompetitor, akun-akun yang kompetitornya direct ataupun indirect gitu ya, akun-akun yang memang menurut teman-teman itu adalah akun-akun yang sama target audiensnya, atau ya sesimpel scroll aja di home, di feeds gitu. Jadi kita megang HP, kita main sosial media itu sebenarnya sambil mikir juga, sambil brainstorm untuk konten apa yang bakal dibuat. Jadi misalnya sekarang tuh udah 2-3 hari terakhir ini lagi rame yang itu loh, brand yang bikin surat izin, saya memberikan kalian izin untuk mereview segala yang gitu-gitu, tahu kan? Nanti kalau nyebut brandnya nggak enak. Nah, itu bisa tuh oh itu lagi tren nih. Terus cek lagi, cukup nggak waktu buat bikinnya? Ada nggak energi kamu buat bikinnya? Ini kan dana juga gratis ya, tinggal posting aja. Lalu, nah pentingnya mengetahui apa yang target audiens inginkan itu adalah sebagai penutup atau kuncian terakhir produksi konten kita. Jadi kita habis ngelihat, oh ternyata aku memikirkan produknya kayak gini, memikirkan brandnya kayak gini, kompetitor tuh bikinnya ini, trennya tuh ini, tapi nggak cocok nih sama target audiens gua, ya udah nggak usah dipaksa bikin gitu, karena target audiens nggak bakal tertarik juga kalau emang itu bukan jenis konten yang mereka sukai gitu. Aduh. Nah, yang ketiga adalah membuat editorial plan atau biasa disebut sama dengan konten kalender. Banyak yang sering tanya, gimana sih caranya bikin editorial plan? Tahu dari mana? Aku harus post apa? Dapat ide dari mana? Nah, kalau ide sih tadi ya, yang 5 langkah itu. Terus, gimana caranya supaya aku bisa bikin konten tuh yang nggak gerasak gerusuk gitu, nggak yang apa udah matang gitu materinya, bukan cuman hari ini aku mau post apa ya udah deh aku bikin ini, bukan yang kayak gitu. Nah, bikinlah editorial plan atau calendar plan ini, fungsinya itu untuk maintain your post, jadi kamu tuh udah kepikiran karena udah kepikiran apa yang kamu post dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kamu udah siapin editorial plan-nya selama untuk 1 bulan ke depan atau minimal 1 minggu ke depan deh. Untuk konten yang bakal di-post minggu depan, kamu udah siapin dan selesai produksi di minggu ini. Kurang lebih kayak gitu ya konsepnya. Jadi campaign-nya itu 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, tapi editorial plan-nya bisa kamu produksi maksimal sih ya sebulan ke depan aja. Terus atau enggak paling wajar sih kira-kira seminggu atau 2 minggu ke depan. Gimana kalau misalnya editorial plan yang udah aku bikin ini itu setelah aku baca-baca lagi, kok nggak sesuai banget sih sama tren kekinian yang sekarang? Ya udah disesuaiin. Tapi adanya editorial plan itu adalah sebagai acuan kamu untuk memproduksi konten. Maksimal banget itu adalah yaitu tadi
konten yang di-post pekan depan udah disiapin dan diproduksi pada pekan ini. Jadi pekan depan itu sifatnya hanya bisa lebih fokus untuk menyapa, mempromosikan, menjawab pertanyaan dari audiens, meningkatkan interaksi sama engagement. Nggak pusing lagi produksi konten, nggak pusing lagi mikirin konten. Caranya gimana bikinnya? Ya simpel aja di Excel, tulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus tanggal, terus ya balik lagi ke 3 poin tadi, dana, waktu, tenaga, sama dana. Kalau emang kamu punya waktunya, aku mau post setiap hari gitu misalnya. Ya udah post, rencanain aja setiap hari. Jadi setiap hari akan ada materi yang kamu post baik di feed atau di story. Tapi kamu misalnya, aduh aku nggak ada tenaga banget nih, tapi aku ada waktunya. Ya udah tiga hari aja, misalnya Senin, Rabu, sama Jumat gitu. Atau aku nih kepengen bisa mengoptimalkan, tapi aku nggak ada waktu, nggak ada tenaga, ada dana. Ya udah hire aja orang yang mau bisa membantu untuk mengolah media sosial kamu gitu. Dan bikin editorial plan-nya atau konten kalender ini itu berdasarkan sama message dan campaign yang udah disiapin tadi. Jadi itu kayak berkesinambungan gitu loh. Habis tahu apa message-nya, bikin campaign-nya, terus brainstorm kontennya apa. Nah, konten yang udah di brainstorm itu dimasuk-masukin ke editorial plan-nya. Dan bikin editorial plan yang berbeda atau konten kalender yang berbeda untuk digital activity. Misalnya kan kalau di marketplace sama e-commerce itu setiap tanggal cantik sekarang ada promo gitu. Nah, teman-teman selain bikin materi konten buat ngepromoin tanggal-tanggal cantik, teman-teman juga mau bikin yang bisa ningkatin interaksi. Misalnya ada yang konten-konten trivia atau konten digital activity untuk support campaign, untuk support promo di tanggal cantik itu. Nah, itu bikin di editorial plan yang berbeda. Makanya kenapa editorial plan ini dibikinnya tuh harus H- lama ya, paling sebentar H-1-2 minggu, itu supaya bisa disesuaikan sama waktu-waktu cantik itu, tanggal-tanggal cantik, atau ada momen-momen yang bisa, sebutannya itu riding moments, momen-momen yang bisa teman-teman manfaatin untuk nge-boost promosi ataupun penjualan. Misalnya kalau Januari ini itu tahun baru, terus nanti Februari itu misalnya Valentine gitu ya, terus nanti Maret, April tuh ada Hari Kartini, terus udah masuk bulan Ramadan sama Lebaran. Nah, makanya merencanakan postingan konten dari awal itu berguna banget supaya nggak panik dan aduh oh my god besok tuh udah atau hari besok tuh udah Kartini, aku bikin plan apa ya supaya ngerading momen ini. Kalau udah di plan lama gitu kan bisa nggak panik kayak gitu. Dan selipin juga konten-konten interaktif, nggak melulu konten yang promosi, nggak melulu konten yang memperkenalkan produk, nggak melulu konten yang hard sell gitu. Selipin konten yang trivia, ada kuisnya, kuis-kuis lucu, berhadiahnya mungkin e-money, GoPay atau OVO atau Dana gitu ya, 50.000 gitu misalnya, atau ada giveaway, itu juga bisa di plan di awal menggunakan editorial plan atau konten kalender ini. Gak usah ribet-ribet, pakai Excel aja bisa. Atau kalau teman-teman mau rapi, nggak bisa. Excel tuh nggak kelihatan rapi, ya udah pakai diedit yang pakai Canva gitu misalnya, atau teman-teman yang ada Photoshop pakai Photoshop gitu, bebas. Atau tulis di buku juga bisa. Yang jelas kelihatan rapi, hari apa, tanggal berapa, mau post apa. Nah, ini contohnya. Kita masuk ke editorial plan. Jadi, bukan hanya postingan di feeds aja, di postingan di story juga bisa teman-teman siapkan sebelumnya dengan editorial plan ini.
Kalau bikinnya di editorial plan atau materi visual itu ada SOP-nya. Ini ada 3 nih, key visual, mood board, sama tone of content-nya tuh apa sih? Nah, masing-masing tuh apa nih? Key visual, apa saja yang harus ada dalam satu materi visual konten ini? Kebutuhan key visual ditentukan oleh kita sendiri setelah mengenali target audience dan mampir ngeliat-liat ke akun kompetitor. Jadi misalnya ini aku kasih contoh Bandung Makuta. Nah, di Bandung Makuta kita tuh bisa ngelihat dia ada logo, informasi cara beli, informasi akun media sosialnya. Jadi dia udah ngasih tauin bahwa dia tuh hadir di akun media sosial apa aja, dan ada icon atau karakternya. Jadi si belanya ini disertakan juga. Kadang belanya ada, kadang belanya nggak ada. Kita juga tentu ini kalau untuk di sosial media kita, untuk memperkenalkan brand, produk, atau jasa kita, key visualnya apa? Oh, aku harus selalu menempatkan logo supaya orang-orang tuh semakin familiar sama logo kita. Jadi logonya ini itu adalah brand ini, logonya ini itu adalah produk ini. Jadi orang-orang semakin kenal, target audiens kita semakin tahu kehadiran kita, gitu misalnya. Atau kita mau tahu ini, jangan cuma logo, cara beli juga. Akhirnya dimasukin deh tuh logo sama how to buy. Misalnya kita ada di GoFood sama ada di GrabFood. Nah, kasih tauin tuh kita ada logo GoFood sama logo GrabFood kayak gitu. Atau ordernya tuh via WA, sertakan nomor WA-nya juga. Tuh. Jadi standarnya itu kita yang tentuin sendiri. Nah, ini mood board-nya. Mood board-nya itu dalam setiap konten yang diproduksi, orang audiens kita tuh mau merasakan feeling apa sih? Nah, mood board itu adalah feel yang ingin disampaikan melalui setiap konten visual yang dibuat. Mood board diharapkan dapat menyampaikan karakter produk atau bisnis dengan baik. Sehingga walaupun audiens kita itu hanya melihat visualnya saja, audiens tuh udah tahu, oh ini tuh kontennya si Blitter Snack nih, atau ini tuh kontennya Niaga Hoster nih, kayak gitu. Warnanya juga nggak bisa sembarangan, ada turunan warnanya. Misalnya kalau warnanya Blitter Snack tuh kuning, jadi turunannya tuh orange, atau hitam, atau putih, kayak gitu. Ini adalah tone of content-nya. Setiap konten itu harus menyampaikan rasa friendly, rasa fun, dan makanan yang emang enak buat kamu camilin, kamu makan sendiri ataupun bersama keluarga dan teman-teman. Ini adalah contoh pengaplikasiannya di akun Blitter Snack. Jadi kita karena brand baru, produk baru, selalu disertakan karakternya. Jadi si Ale itu sebutannya itu selalu kita sertakan, logo juga, dan informasi cara order, apakah kita ada di GrabFood atau GoFood itu selalu kita sertakan. Tampilannya juga kita fokus, kadang kita nunjukin produknya, tampilan produknya, kadang kita bikin konten trivia untuk meningkatkan interaksi, ataupun konten yang informasi seperti promosi, atau kita ada sapa-sapaan ke audiens. Dan ini juga di Instagram Story kita bikin sama, key visualnya, mood board-nya, dan tone of content-nya tuh sama seperti di feeds. Jadi meskipun di Instagram Story itu banyak fitur yang bisa dimanfaatkan, cuman kita juga siapin satu template Instagram Story untuk ya jadi supaya tampilannya tuh nggak jauh beda sama di feeds. Nah, ini kita juga, aku juga udah siapin beberapa pembahasan terkait tentang konten ini. Jadi misalnya di satu akun itu nggak melulu harus tampilan, tadi kan ada key visual, ada mood board, ada tone of content ya. Nah, key visualnya itu nggak melulu harus sama, jadi nggak melulu harus ada itu. Tapi kita bisa lihat nih di Lemonilo, key visualnya tuh dia ada informasi campaign yang sedang berjalan apa,
dan logo brandnya. Tapi di sini kita lihat, oh dia ada karakternya nih. Tapi si karakter itu nggak muncul kan di sini. Jadi key visual standar dia adalah harus selalu ada logo sama harus ada informasi campaign. Ini fokusnya ke image, jadi dia ngepromoin mie-nya, dia kepengen ngasih tahu ke audiens tampilan mie-nya adalah kayak gini. Bisa kamu mix sama ini semua gitu. Nah, ini adalah konten yang lagi trending banget sekarang ya, microblog. Daripada kebanyakan informasi di caption, akhirnya kita masukin aja ke konten dengan memanfaatkan fitur konten carousel di Instagram. Nah, itu juga bisa bikin audiens lebih lama ngelihat konten kita, bahkan bisa nge-share, nge-save. Kan cara untuk meningkatkan engagement tuh yang pertama itu audiens nge-save konten kita ya. Terus audiens bisa nge-like, komen, share. Nah, itu mantep banget tuh. Dan ini juga nggak melulu materinya tuh ya berupa tampilan visual atau image diem gitu ya, dia bisa bikin yang GIF juga. Nah, ini aku capture aja sih. Jadi nggak harus melulu yang aku konsepnya image aja deh, aku nggak bisa lepas dari image. Kamu juga bisa bikin kok yang GIF. Aku nggak bisa bikin video yang panjang-panjang, ya udah singkat aja, semacam GIF gitu kan juga cuma beberapa detik aja. Nah, ini sama-sama brand fashion. Tinkerlust sama This is April. Tinkerlust nggak. Jadi kalau misalnya aku online shopnya fashion, aku tampilannya harus gimana ya supaya kelihatan fashionable lah, sesuai dengan karakter produk yang aku jual atau brand yang aku punya. Kalau untuk fashion juga udah ada buktinya, nggak harus melulu tampilannya clean. Ada juga kok yang nggak terlalu clean gitu. Dia tetap nampilin detail dari produknya, cara produk itu saat tampilan produk itu saat dipakai, cara penggunaannya atau mungkin cara pencuciannya gitu ya. Nah, tapi ada juga yang ngasih informasi tentang promosinya itu ditaruh di depan. Sebenarnya kan kalau postingan carousel, kalau ingin mempertahankan tampilan yang clean tuh bisa juga yang ada tulisan di visualnya tuh ditaruh di belakang, tampilan depannya tuh tetap yang clean gitu. Tapi ada juga nih brand yang nggak mempertahankan gaya clean itu meskipun dia brand fashion. Jadi kembali lagi ke keputusan yang teman-teman miliki juga. Nah, gimana nih aku mau tampilan akun brand aku itu misalnya tadi clean, nggak ada promosi, nggak ada apa, tapi aku juga mau nunjukin detail-detail dari produk aku. Nah, ini ada solusinya. Ada brand yang dia tuh sebenarnya satu brand tapi punya beberapa akun. Yang akun utamanya tuh Hijab Alilah, dia fokusnya berinteraksi sama target audience. Jadi pembahasan tentang detail produk, tentang promosi itu jarang banget. Dia fokusnya bikin konten yang relate ke target audience mereka. Tapi kalau orang mau melihat detail produk, harga produk, new arrival-nya tuh produk apa sih, promonya apa, itu bisa mampir ke katalog Hijab Alilah gitu. Jadi nggak perlu khawatir, misalnya ada idealisme yang, aduh nggak bisa banget deh, akun Instagram aku tuh berantakan kayak gitu, aku maunya rapi aja, ya udah bikin aja akun baru yang memang fokusnya tuh untuk berinteraksi sama target audience. Jadi di situ kan bisa nggak terlalu rapi gitu ya. Kalau misalnya katalog kan mungkin harus detail gambarnya, terus detail tampilannya, gimana cara penggunaannya, segala macam. Ini ada contohnya satu brand yang memiliki beberapa akun. Dan manfaatin juga Instagram Shop. Dengan menggunakan Instagram Shop ini, benar-benar bisa ningkatin penjualan harapannya ya. Karena orang yang ngeliat
lewat aplikasi sih. Kalau lewat website tuh nggak bisa langsung kelihatan Instagram Shop-nya. Jadi langsung ngeklik, langsung transaksi di website, langsung beli deh. Gitu. Manfaatin. Bisa juga bikin Instagram Story. Nah, tadi kan udah nyiapin editorial plan tuh. Fungsinya editorial plan, kita tuh bisa berpikir lebih banyak apa yang bisa kita bikin, bahkan untuk Instagram Story sekalipun. Jadi hari Senin, oh ini waktunya nyapa-nyapa orang nih, orang-orang yang habis weekend, aduh mager banget hari Senin, good morning gitu misalnya kan. Morning reflection supaya kamu terus semangat, ayo dong tulisin apa affirmation kamu hari ini. Kita minta deh audiens kita buat ngisi. Terus akhirnya kan dia jadi post di media sosial dia tuh. Mungkin aja dari follower mereka itu ada yang belum nge-follow kita. Dengan dia nge-post di akun media sosial dia, meskipun itu kan kesannya kayak bermain gitu ya, main-main kita seru-seruan aja nge-post. Akhirnya si orang itu tahu adanya akun kita, sehingga kemungkinan bisa mampir dan kemungkinan bisa follow atau mungkin bisa beli produk kita gitu. Kemungkinan kita akan selalu ada. Kita harus selalu bersiap dan mengambil kemungkinan itu. Makanya optimalin semua fitur yang ada di Instagram. Jadi Instagram Story ini misalnya, aduh nggak kepikiran banget deh mau bikin story apa, di editorial plan juga nggak ada, tapi hari ini gue mau ngeposting di Instagram Story nih, ya udah nge-share aja dari feeds gitu. Terus teman-teman kasih stiker lah, kasih apa buat nyapa-nyapa. Sesimpel itu sih intinya, usaha untuk meningkatkan interaksi di akun kita. Atau teman-teman bikin produksi stiker atau GIF atau IR filter. Sekarang kan udah banyak jasa-jasa yang bisa ngebantu untuk membuat stiker ataupun GIF ataupun IR filter. Nah, habis bikin, terus dijadiin challenge deh digital activity. Ayo ikutin challenge stiker atau challenge GIF atau challenge IR filter kita. 5 orang beruntung dapat hadiah 200.000 gitu misalnya. Nah, itu lumayan banget. Dan adanya Instagram Live dan Instagram TV itu dioptimalin banget. Mungkin dulu kita ngerasa, iya apaan banget sih nontonin Instagram Live, bosen kali, ngabisin paket data juga. Tapi sekarang kita tuh udah keadaan pandemi gini, online itu udah jadi sumber segala-galanya. Orang tuh udah nggak ragu lagi buat nontonin Instagram Live kalau memang dia ngerasa kontennya atau apa yang dibahas itu sesuai sama kebutuhan dia. Kalau dulu kan kita ngerasa, ih lama banget, kapan sih kelarnya gitu. Tapi sekarang orang-orang tuh udah nggak merasakan hal itu lagi. Kalau emang ngerasa, ih aku cocok deh sama pembahasan ini, udah dia bakal mampir dan dia bakal ngeliat. Lalu habis live jangan dibuang gitu aja, disimpan di Instagram TV karena bisa kita jadiin buat materi konten selanjutnya juga gitu. Dan ini bisa kita masukin ke editorial plan juga. Misalnya, ya itu tadi, karena riding moment Valentine, lalu aku mau invite orang yang bisa ngebahas gimana sih cara move on yang gampang gitu misalnya. Nah, itu bisa jadi bagian dari activity juga. Konten-konten yang udah kamu bikin itu juga bisa didaur ulang ya sebutannya. Misalnya standarnya itu adalah konten ucapan tahun baru. Nah, itu bisa kamu pakai lagi tuh buat ucapan tahun baru selanjutnya atau kurang lebih seperti itu ya contohnya. Jadi bisa di remake, recycle konten itu bisa dipakai. Mbak Talita, sorry, Yes. ini waktunya sudah habis sebenarnya. Jadi mungkin bisa di wrap up aja ini singkat gitu ya, sisa ini slide. Oke. Karena nanti juga slide-nya akan dibagi ke teman-teman kok. Jadi nanti mungkin dari teman-teman bisa langsung baca-baca sendiri gitu ya materinya Mbak Talita gitu ya. Oke, siap. Nah, ini sih yang terakhir. Tadi kan ada 3 cara buat sukses di sosial media. Pertama, ketahui target audiens kamu.
dan kompetitor. Kedua, create interesting conversation. Nah, itu kita bahas konten lebih detail banget di situ. Yang ketiga adalah build and be part of community. Jadi habis ngeposting konten jangan didiemin gitu aja, orang yang jawab dicuekin, atau orang yang jawab digas gitu misalnya. Dia nanya harga, ih kan harga udah ada Kak di caption gitu. Jangan dijulitin gitu, tetap ramah, orang yang nge-DM dicuekin. Nah, kita tetap harus menyapa-nyapa mereka dan menjawab respon mereka. Nah, bisa jadi bagian dari komunitas misalnya komunitas UMKM atau komunitas womanpreneur, komunitas apa yang cocok sama kamu ataupun brand dan produk yang kamu tawarkan. Bisa jadi support event atau support giveaway, sponsor giveaway gitu ya. Dan ini bisa join workshop kayak gini untuk meningkatkan networking teman-teman semua. Juga ada social media marketing. Ini social media marketing, ada social media ads, jadi konten yang di post itu di boost sama ads, dan bisa juga nge-hire influencer dalam bentuk paid promote atau endorsement. Nah, ini tadi where to buy, harus jelas, diinformasikan ke target audience kita. Nah, pada akhirnya, ini adalah kesimpulannya. Kamu harus tahu limit kamu dan be patient. Kehadiran kita di sosial media itu nggak serta-merta, misalnya hari ini gue bikin akun, hari ini gue ngepost gitu, terus gue ngerasa gila, postingan gue nih, konten gue nih udah kece banget, besok tuh kayaknya bakal ada 100 orderan deh, ya nggak gitu juga. Kita nggak Roro Jonggrang yang bangun candi dalam semalam gitu ya, harus sabar dan sadari bahwa interaksi kita, postingan kita di sosial media itu nggak langsung menghasilkan sales. Jadi ada prosesnya. Panjang sih prosesnya ya, tapi singkatnya itu awareness, terus ada engagement, nah baru deh tuh sales. Jadi kita langsung kepengen ke sales ya nggak mungkin juga, ada prosesnya. Makanya kita harus rajin-rajin evaluate, trial error lah. Oh, konten ini cocok menghasilkan interaksi yang banyak, akhirnya menghasilkan sales. Itu bisa kita bikin ulang lagi gitu ya. Dan jangan ragu untuk terus belajar. Teman-teman yang ikut di kegiatan hari ini, kita juga sama-sama belajar. Semoga ilmunya bisa bertambah, bisa semakin mengoptimalkan penjualan di sosial media gitu. Nah, ini ada special support in pandemic. Mungkin teman-teman juga pernah ikutan ya. Nah, ini kan KOL atau artis gitu pernah ada masanya. Mungkin sekarang juga agak jarang ya. Tapi jangan malu untuk ikutan promo di sini karena jualan itu halal ya. Jangan malu. Jadi ada yang ngerasa, "Ih, aku malu banget nebeng ke dia." Tapi kan dia ngasih kesempatan. Jangan ragu untuk berpartisipasi. Mungkin teman-teman jadi bisa kenalan juga sama UMKM lainnya. Jadi kedepannya mungkin bisa kolaborasi. Oke, terima kasih sudah semuanya. Oke, makasih Mbak Talita atas materinya. Semoga jadi insight yang mencerahkan ya buat teman-teman pemilik bisnis di sini.